Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, khususnya warga desa Landung Sari di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Saya Reza Alfika Alida Sinaga sebagai salah satu perwakilan dari anggota kelompok KKN Hiporia dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mendata keuangan secara digital menggunakan Google Sheets. Pada penjelasan ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, definisi, manfaat, tools-tools apa saja, keunggulan dan kekurangan Google Sheets, dan juga cara penggunaan Google Sheets. Yang pertama adalah latar belakang. Mengapa sih kita menggunakan pendataan keuangan digital? Nah, saat ini sudah banyak UMKM yang ada di sekitar kita. Jumlah total unit UMKM di Indonesia saat ini juga telah mencapai sekitar 62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Sekitar 99,9% usaha Indonesia merupakan UMKM. Per 2018, UMKM menyumbang 58,18% dari total investasi. Nah, dengan banyaknya jumlah UMKM ini, tidak heran jika UMKM merupakan penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, memiliki laporan keuangan yang baik juga bukan hanya untuk perusahaan yang besar, bisnis yang besar, tetapi UKM atau UMKM juga membutuhkan laporan keuangan yang baik. Setiap UMKM perlu membuat laporan keuangan karena selain bisa mengontrol biaya operasional bisnis, laporan keuangan ini juga membantu kita untuk mengetahui laba rugi usaha, mengetahui hutang piutang, dan juga untuk memperhitungkan pajak. Untuk beberapa pelaku UMKM, masih sering dijumpai kesulitan untuk membuat laporan keuangan dan pencatatan keuangan yang sederhana. Selain itu, studi internal dari Buku Warung mendapati bahwa pelaku UMKM bidang retail atau pedagang rata-rata menghabiskan hingga 8 jam per minggu untuk pengelolaan transaksi penjualan, pengeluaran dan kredit secara manual. Selain itu, pencatatan manual juga memiliki risiko kesalahan yang tinggi dan rawan hilang atau rawan rusak juga. Nah, ini bisa menyebabkan pelaku UMKM melewatkan pembayaran dari pelanggan, bahkan mengakibatkan gagal bayar hingga 12%. Oleh karena itu, saya akan membantu Bapak, Ibu, dan Saudara selaku pelaku UMKM untuk membuat pendataan keuangan digital secara sederhana nih, menggunakan fitur Google Sheets. Selanjutnya adalah definisi. Apa sih pendataan digital itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pendataan adalah proses, cara, perbuatan mendata. Arti lainnya dari pendataan adalah pengumpulan data. Sedangkan untuk digital adalah penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, atau dapat juga diartikan dengan menggambarkan teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data. Pengertian lain dari digital adalah suatu teknologi elektronik yang mampu melakukan penyimpanan, penghasilan, dan juga memproses berbagai data. Selanjutnya, apa sih manfaat membuat laporan keuangan digital ini bagi UMKM? Nah, manfaat menggunakan pendataan keuangan digital ini adalah membantu memudahkan pekerjaan pelaku UMKM. Yang kedua adalah memudahkan setiap pihak, baik internal maupun eksternal, untuk menilai kinerja bisnis melalui pengontrolan mulai dari biaya operasional bisnis hingga mengetahui laba rugi usaha, mengetahui hutang piutang, dan juga memperhitungkan pajak. Yang ketiga, manfaat dari penggunaan pendataan keuangan digital ini adalah untuk membantu mengoperasikan bisnis dengan baik. Diharapkan UKM atau UMKM ini dapat mengoperasikan bisnis dengan baik sehingga keuntungan dan kerugiannya setiap bulan atau setiap rentang waktu tertentu itu dapat dianalisis. Selanjutnya, ada tools atau apa aja sih yang bisa digunakan untuk membuat pencatatan keuangan digital. Nah, yang pertama ada QuickBooks, di mana QuickBooks ini merupakan aplikasi pembukuan. Yang pertama, aplikasi ini tuh dapat membuat faktur, dan saudara dapat melampirkan foto, bahkan catatan untuk faktur dan transaksi yang berfungsi untuk membuat laporan keuangan
meliputi laporan penjualan, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan pembelian, dan juga lain sebagainya. QuickBooks ini merupakan aplikasi yang berbayar dan digunakan dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada Wave. Nah, Wave ini merupakan software pembukuan yang berasal dari Amerika Serikat. Aplikasi ini memiliki fitur yang cukup lengkap seperti melakukan pengiriman invoice, pencatatan keuangan, dan juga membuat kwitansi secara online. Wave ini merupakan situs yang dapat digunakan secara gratis oleh saudara sekalian. Selanjutnya adalah FreshBooks. Nah, FreshBooks ini merupakan aplikasi akuntansi berbasis cloud yang penggunanya cukup mudah, terlebih untuk usaha yang kecil atau menengah. Aplikasi ini melayani invoice, report, time tracking, melacak pendapatan saudara secara otomatis, dan juga tersedia fitur untuk pengingat pembayaran. FreshBooks ini merupakan aplikasi yang berbayar ya saudara semua. Selanjutnya adalah Jubelio. Jubelio merupakan aplikasi pembukuan di mana aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia. Kelebihan dari pembukuan di Jubelio sendiri ini dapat mengintegrasikan marketplace usaha dengan pembukuan. Jadi UMKM saudara ini bisa langsung terintegrasi dengan aplikasi Jubelio ini. Fitur yang terdapat dalam aplikasinya juga banyak, dimulai dari pencatatan biaya, pembuatan faktur, laporan keuangan, jurnal otomatis, sampai pelacakan persediaan. Selanjutnya adalah Google Sheets yang akan kita lebih dalami hari ini. Google Sheets adalah sebuah software atau perangkat lunak berbasis website yang dikembangkan oleh Google untuk membuat tabel, perhitungan sederhana, atau pengolahan data. Nah, mungkin banyak dari saudara yang sudah mengenal aplikasi Google Sheets yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak kegunaan dari Google Sheets ini, diantaranya adalah membuat tabel, membuat grafik, menyaring data, dan juga berbagai fungsi spreadsheet lainnya. Dengan berbagai fungsi dan kemudahan yang dimiliki oleh Google Sheets, aplikasi ini dapat digunakan oleh siapapun, mulai dari pelajar hingga profesional, terutama yang dekat dengan data dan angka dapat memanfaatkan aplikasi ini secara gratis. Nah, selanjutnya adalah keunggulan dan kekurangan dari Google Sheets. Kita akan mendalami apa sih keunggulan dari Google Sheets, kekurangannya juga ada apa aja. Nah, untuk keunggulan dari Google Sheets, yang pertama adalah aplikasi ini berbasis cloud. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Google Sheets ini kan perangkat lunak berbasis komputasi awan atau cloud. Nah, hal ini tuh membuat Google Sheets menjadi ringan dan mudah untuk digunakan. Dengan berbasis cloud, saudara tidak perlu takut kehilangan file karena berbagai masalah seperti listrik padam atau koneksi hilang, karena seluruh pekerjaan saudara ini akan tersimpan secara otomatis di cloud, jadi saudara tidak perlu khawatir akan hal itu. Yang selanjutnya, saudara juga tahu mungkin bahwa Google Sheets ini memiliki fitur dan tampilan yang hampir serupa dengan Microsoft Excel. Nah, salah satu hal yang membedakan dari software Microsoft Excel atau Numbers dari Apple dengan Google Sheets ini adalah adanya kemudahan dalam Google Sheets, yaitu dalam melakukan kolaborasi antar pengguna. Perangkat lunak berbasis cloud computing atau komputasi awan ini mengandalkan koneksi internet untuk dapat membantu interaksi dan kolaborasi para penggunanya. Yang kedua adalah fleksibel. Keunggulan lain yang dimiliki Google Sheets adalah fleksibilitasnya nih, saudara. Aplikasi keluaran Google ini dapat digunakan di berbagai sistem operasi, baik di laptop maupun di smartphone. Jadi, hal ini akan memudahkan pekerjaan bagi saudara yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Selain itu, saudara juga dapat memberi dan menerima feedback secara online. Hal ini dikarenakan Google Sheets dapat digunakan oleh anggota tim secara online dan juga bersamaan. Yang ketiga adalah ringan. Google Sheets ini cukup ringan untuk di perangkat saudara semuanya, karena tanpa harus mendownload aplikasi ini bisa diakses dari browser saudara dan juga Anda bisa membuka file yang tersedia di cloud. Hal ini menguntungkan untuk pelajar atau pekerja yang tidak terlalu sering membutuhkan fungsi-fungsi spreadsheet. Yang keempat adalah dapat digunakan secara gratis.
Keuntungan lain dari Google Sheets adalah saudara dapat mengaksesnya secara gratis. Dengan beragam fitur yang lengkap, saudara tidak perlu membayar untuk menggunakan Google Sheets ini. Saudara hanya perlu memiliki akun Google saja. Meskipun terdapat fitur berbayar, bagi pelajar atau pekerja harian ini tidak terlalu diperlukan dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang berbayar dan yang tidak. Oleh karena itu, saudara semuanya bisa tetap menggunakan dengan nyaman dan memaksimalkan beragam fitur dari Google Sheets ini secara gratis. Selain keunggulan, terdapat juga kekurangan dari Google Sheets ini. Namun, tidak banyak kekurangan dari Google Sheets ini, tapi layak menjadi perhatian juga. Yang pertama adalah perlunya koneksi internet. Google Sheets ini memaksimalkan penggunaannya dengan internet. Walaupun saudara bisa mendownload file Google Sheets saudara ke perangkat saudara, saudara tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur unggulannya jika koneksi internetnya mati. Jadi, nanti tidak akan tersimpan jika koneksi internetnya sedang mati. Selanjutnya adalah kurangnya fitur profesional. Hal lain yang menjadi kekurangan dari Google Sheets ini adalah bagi saudara yang pekerjaan sehari-harinya berkutat dengan data dan angka, mungkin Google Sheets ini bukanlah aplikasi yang cocok ya, karena hal ini terdapat banyak fitur profesional yang tidak disediakan oleh Google Sheets. Salah satunya adalah forecasting, di mana fungsi ini dibutuhkan oleh profesi tertentu. Selanjutnya adalah bagaimana cara penggunaan Google Sheets. Nah, pengenalan awal dari Google Sheets ini adalah saudara semua harus mengetahui terlebih dahulu apa itu baris, kolom, dan sel. Nah, baris adalah bagian dari worksheet atau lembar kerja yang melintang horizontal ke samping dan ditandai dengan nomor angka 1, 2, 3 ini. Ini adalah baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu disebut baris. Sedangkan kolom adalah bagian dari worksheet atau lembar kerja yang melintang vertikal dari atas ke bawah, seperti ini. A ke bawah, B ke bawah, C ke bawah. Kolom C atau kolom ketiga. Nah, ini disebut kolom. Dan yang ketiga adalah sel, di mana kotak kecil ini seperti yang ditunjuk pada kotak kecil ini itu disebut sel karena dia gabungan antara baris dan kolom. Ketika ini diklik, ini akan muncul identitas dari sel di sini, yaitu C5, berarti dia ada di kolom C baris ke-5. Seperti itu. Selanjutnya ada rumus-rumus yang akan kita gunakan. Untuk itu, langsung saja kita akan prakteknya ke Google Sheets langsung. Baik, di sini saya sudah memiliki contoh dari laporan keuangan, tapi di sini belum rapih ya terlihat dari lembar kerjanya. Satu halaman ini adalah disebut satu lembar kerja, di mana lembar kerja ini dapat kita ganti namanya di sini. Kita klik panah, lalu kita rename. Misalnya ini adalah pengeluaran di bulan Januari. Kita bisa menggantinya menjadi nama bulannya, Januari. Nah, seperti itu. Di sini dia terlihat ya, tersimpan di dalam Drive. Yang pertama adalah di sini ada nomor, tanggal, jumlah satuan, nama barang, harga satuan, kredit, debit, saldo, dan keterangan. Kredit di sini adalah pengeluaran, debit di sini adalah pemasukan, dan saldo adalah sisa uang. Yang pertama kita lakukan adalah kita merapihkan dulu ini, kepala tabelnya. Nah, ini kepala tabelnya kita blok dulu sampai keterangan. Lalu kita klik ini, kita susun menjadi tengah, kita tebalkan. Nah, kalau ada tulisan yang tertutup seperti ini, kita bisa menggesernya agar lebih terlihat. Seperti ini. Nah, untuk kepala tabelnya ini, agar terlihat berbeda dari isi tabelnya, bisa kita kasih warna di sini. Kita beri warna hijau. Nah, seperti ini. Agar terlihat berbeda. Selanjutnya, untuk kolom nomor ini saya rasa tidak perlu terlalu besar, kita kecilkan saja.
untuk tanggal juga, untuk jumlah juga, dan ini satuan. Nama barang kita lebarkan, harga satuan kredit. Baik, selanjutnya kita beri nomor di sini. Untuk memberi nomor di sini kita cukup klik selnya, lalu kita isi 1, klik sel bawahnya kita isi 2. Nah, agar kita tidak mengisi satu persatu sampai banyak ini ke bawah, kita blok nomor 1 dan 2, lalu ini ada kotak kecil di ujungnya, kita bisa tarik ke bawah. Nanti dia akan otomatis menyesuaikan urutan angkanya. Kita tarik sampai sini. Nah, ini dia otomatis menjadi 27. Karena ini masih di samping, kita ratakan menjadi di tengah, biar terlihat lebih rapi. Seperti ini. Untuk tanggal juga seperti nomor tadi, kita tulis 1 Januari 2020 misalnya. Lalu 2 Januari 2020. Lalu di sini misalnya kita tulis 3 Januari 2020. Nah, agar kita tidak menulis satu persatu, bisa seperti yang tadi langkahnya kita blok dari 1 sampai 3, ada kotak kecil di ujungnya kita tarik saja ke bawah. Sampai di sini. Nah, ini terlihat tanggal 27 Januari yang terakhir. Ini kita rapihkan, kita taruh di tengah saja biar lebih rapi. Lalu untuk jumlah, di sini saya bisa tulis di sini uang masuk ya misalnya. Uang masuk. Di sini yang kosong juga saya isi uang masuk. Untuk jumlahnya bisa kita, agar tidak memblok ini terlalu panjang, kita bisa langsung klik kolomnya, kolom C, lalu kita rapihkan ke tengah. Nah, dia akan otomatis di tengah. Untuk satuan juga kita rapihkan ke tengah. Untuk harga satuan, kredit, debit, dan saldo ini juga kita blok kolomnya sekali 4, lalu kita rapihkan ke tengah. Oke, seperti itu. Lalu, kalau misalnya ini nanti di print, ini tidak akan ada garis kotak-kotak yang berbayang ini. Jadi kita harus tebalkan dulu garis kotak-kotaknya dengan cara kita blok sampai di bawah tadi terakhir, sampai sini. Lalu kita klik yang ada jendela, seperti jendela atau bordersnya. Kita pilih yang semua sisinya di blok. Nah, ini akan muncul garis-garisnya. Seperti itu. Lalu, karena ini satuannya untuk angka, maka kita bisa tambahkan rupiah dan angka nolnya di belakang angka-angka ini. Yang pertama adalah kita blok. Misalnya ini untuk uang masuk saya contohkan 500.000. Di sini juga saya contohkan 500.000. Cara untuk menambahkan rupiah dan mengatur 000 ini agar terlihat lebih rapi adalah kita blok dari atas sampai bawah. Seperti ini. Lalu kita ke sini, more format, yang ada angka 1, 2, 3 ini. Lalu kita klik di sini custom currency. Nah, di sini kita bisa pilih mata uangnya sesuai negara. Nah, kita pilih di sini Indonesia rupiah. Di sini kita bisa, ini ada tanda panah di sini, kita bisa pilih model rupiahnya. Mau yang rupiah dengan 2 angka di belakang titik sini, atau yang tidak memakai 20, atau penulisannya IDR lalu rupiah. Tuh, kita pilih yang ini saja. Rupiah tanpa 00 yang lain di belakang sini. Kita apply. Nah, ini terlihat. Ini menjadi otomatis ada simbol rupiahnya seperti itu. Lalu, di bagian kredit, debit, dan saldo, ini kita blok juga menjadi 3 kolom sekaligus. Kita blok, lalu kita klik di sini menjadi Indonesian rupiah. Nah, nantinya ketika kita tulis angka, itu dia otomatis langsung menjadi ada rupiah-rupiahnya.
Nah, seperti itu contohnya. Lalu selanjutnya adalah di sini ada kredit. Kredit di sini adalah pengeluaran. Pengeluaran ini berarti ini untuk yang pertama uang masuk, tidak kita anggap ya, kita langsung ke sini, G5. Kredit ini berarti kan 18.000 dikali jumlahnya, berarti 18.000 dikali 2. Nah ini kita bisa memakai rumus, yaitu kita ketik sama dengan, lalu kita klik sel jumlahnya, jumlah, lalu karena mau dikali, kita bisa ketik tanda bintang, terus kita klik harga satuannya. Nah, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia ada autofill ya, saudara semua. Jadi, kalau kita checklist ini, nanti dia ini terlihat bayangannya. Dia akan otomatis mengkalikan semua harga satuan sesuai jumlahnya. Seperti itu. Ini bisa kita checklist autofill. Nah, jadi ini uang masuk kita hapus saja karena ini tidak diisi. Berarti ini untuk kreditnya sudah terisi sampai bawah ya Bapak, Ibu, dan saudara semua. Selanjutnya adalah kita total berapa jumlah kredit ini, jumlah pengeluaran di sini. Di sini kita tulis total. Kita tebalkan biar terlihat, kita warnai biar terlihat juga. Nah, di sini untuk total berarti total dari keseluruhan ini. Nah, itu ada rumusnya juga, saudara semua. Kita bisa klik di sel totalnya. Kita ketik sama dengan, karena ini mau dijumlahkan, kita bisa ketik sum. Nah, lalu kita bisa buka kurung, lalu di sini kita ketik, kita blok dari kolom kredit dari atas sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini sudah terlihat ya, berarti total pengeluaran kita selama 1 bulan. Lalu selanjutnya adalah untuk rumus debitnya. Untuk pemasukan, di sini kita kan ada 500, ini bisa kita tulis saja sama dengan, terus kita klik harga satuannya, harga satuan uang masuknya, lalu kita enter saja. Nah, di sini kan karena ini adalah debit atau uang masuk dan ini adalah uang keluar, jadi jangan di autofill, kita bisa silang saja. Nah, seperti itu. Lalu di sini untuk uang masuk, sama seperti tadi kita ketik sama dengan, lalu kita klik uang masuknya, lalu kita enter. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya akan mentotal debitnya. Untuk mentotal harga uang, untuk mentotal jumlah pemasukannya, sama seperti tadi, di bagian paling bawah dari debit ini, kita klik, kita tulis sama dengan, karena mau menjumlah, kita bisa ketik sum, buka kurung, lalu kita blok dari atas sampai ke bawah tadi. Sampai sini, kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini terlihat ya teman-teman. Jadi uang masuknya 1 juta, ada uang keluarnya juga 818.750 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung nih saldonya berapa jadinya. Karena saldo itu kan berarti uang masuk dikurang uang keluar, berarti di sini kita bisa ketik saja di samping sini sama dengan, nah terus kita bisa klik sel total uang keluar, uang masuk maksud saya, uang masuk dikurang minus, kita ketik, kita klik ini, sel uang keluar. Nah, nanti dia akan otomatis mengurangi antara 1 juta dikurang 818.750. Lalu kita enter. Nah, berarti ini adalah sisa uang kita, yaitu 181.250. Nah, tapi kita juga ingin tahu nih, sisa saldo setiap harinya. Berapa sih sisa uang kita setelah 500.000 ini
ada uang masuk lalu keluar 36.000, sisa saldonya berapa, seperti itu. Nah, untuk itu kita bisa ketik di saldonya, karena di sini kosong, kita bisa tulis di sini. Jadi, rumusnya adalah sama dengan, lalu kita ketik saldo terakhir kan tidak ada. Oh, kita tulis di sini. Di sini. Karena di sini saldo terakhir berarti 500.000. Itu di sini saldo untuk hari kedua kita masukkan rumus sama dengan. Ini berarti sama dengan, lalu klik sisa saldo terakhir dikurang dengan sel pengeluaran yang ini, sel pengeluaran. Lalu kita tambah sama uang pemasukan di hari yang sama. Siapa tahu waktu hari itu ada uang yang masuk. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Nah, ini karena daripada kita harus memasukkan rumus satu persatu, ini bisa langsung kita ada kotak kecil di ujung sini, yang ini. Kita klik lalu kita tahan, kita tarik ke bawah. Nanti dia akan otomatis mengisi sendiri. Nah, seperti itu. Bisa dilihat ya Bapak Ibu dan saudara semua, di sini uangnya terlihat berkurang, lalu sini ada uang masuk 500.000 jadi bertambah. Lalu di sini berkurang lagi karena ada pengeluaran, dan sisa saldo terakhirnya sama seperti total, yaitu 181.250. Untuk itu ini bisa kita blok agar lebih rapi. Nah, terus kita kasih garis tadi di borders di sini. Kita kasih semua seperti itu. Nah, ini untuk kolom keterangan bisa kita panjangkan saja, kita lebarkan. Misal di sini uang masuk bisa ditulis dari saldo bulan lalu. Lalu di sini misalnya bisa kita kasih keterangan untuk workshop. Seperti itu. Ini karena uang masuk tidak ada jumlah dan satuannya, ini bisa kita blok. Lalu kita merge and center di sini. Merge ke format, lalu di merge cell, di merge file sesuai yang kita blok tadi agar terlihat lebih rapi. Lalu kita rapihkan di sebelah kanan. Nah, ini uang masuk. Kita taruh di tengah saja. Lalu kita warnai agar terlihat mana yang uang masuk, mana yang uang keluar. Uang masuk kita warnai warna biru misalnya. Nah, di sini uang masuk, di sini juga kita blok 3, kita ke format, terus di merge, digabungkan kotak-kotaknya, digabungkan selnya, kita rapihkan taruh di tengah, lalu kita warnai warna biru. Jadi kelihatan uang masuknya. Setelah itu di bawah sini biasanya dikasih tanggal, misal tanggal 30 Januari dibuat oleh siapa bendaharanya, disetujui oleh siapa pemilik tokonya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita kasih judul, atau judulnya adalah nama UMKM-nya, misalnya Martabak Sinar misalnya judulnya. Jadi UMKM Martabak Sinar ini kita blok, kita tebalkan di sini. Lalu di sini bisa ditulis dari tanggal berapa laporan keuangan 1 Januari. Januari 2020 sampai 27 Januari 2020. Semisal. Nah, ini kita tebalkan juga di sini, di bold. Nah, ini sudah ada judulnya, tanggalnya, ini laporan keuangannya, sudah lebih rapi. Lalu
sudah ada rumusnya, dan juga ini kita ganti jadi 27 Januari aja, biar sama. Nah, ini untuk bulan Januari. Lalu bagaimana untuk bulan-bulan selanjutnya? Apakah harus dari awal juga memasukkan rumus dan sebagainya? Kalau misalnya kita udah bikin satu lembar ini, satu lembar-lembar Januari ini, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk merapikan kotak, mewarnai selnya, memasukkan rumusnya. Kita tinggal klik di lembar sheets-nya ini, lembar Januari ada tanda panah, kita klik, terus bisa kita duplikat aja. Di sini kita duplikat. Nah, lalu ini ada tulisan copy of January. Di sini bisa kita rename. Kita ganti namanya menjadi Februari misalnya. Februari. Nah, jadi kita tidak perlu membuat tabel dari awal lagi. Di sini bisa tinggal dihapus-hapus saja. Seperti itu. Bisa dihapus. Nanti di sini juga otomatis rumusnya bisa dihapus seperti itu. Nanti file ini akan saya kirimkan copy filenya agar Bapak, Ibu, dan Saudara pelaku UMKM bisa menggunakannya juga. Untuk file yang akan saya kirimkan nanti akan berbentuk Microsoft Excel. Nah, agar bisa tersimpan di cloud atau di Google Drive, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mengupload filenya. Sebentar. Baik. Nah, ini ada rumus-rumus yang tadi saya gunakan. Di sini juga tertulis rumus untuk kredit, debit saldo, total kredit, total debit, dan juga total saldo. Selanjutnya, nah ini adalah cara yang bisa saudara gunakan untuk mengupload Microsoft Excel yang nanti akan saya bagikan ke Google Drive. Yang pertama adalah saudara bisa membuka Google. Pastikan Google saudara sudah login ya, sudah memiliki akun. Tandanya di sini. Di ujung sini, kalau sudah login biasanya tertulis nama Anda, seperti itu. Lalu bisa Anda buka Google, lalu Anda cari Google Drive, lalu Anda bisa klik yang link yang ini, yang tidak ada tanda add-nya. Kita klik yang seperti kotak merah ini, saudara klik, lalu nanti akan muncul seperti ini. Anda bisa klik Go to Drive, atau ini, seperti yang di kotak merah, lalu saudara bisa klik New. Nanti akan muncul halaman seperti ini, sebelah kirinya akan muncul tulisan New ini, nah saudara bisa klik New, lalu nanti setelah Anda klik New, nanti akan muncul pilihan seperti ini, ada folder upload, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, dan sebagainya. Saudara bisa klik yang file upload, nanti saudara pilih file Microsoft Excel-nya, file yang akan diupload yang mana, nanti saudara tinggal klik open saja. Nah, nanti hasilnya adalah Microsoft Excel yang tadi akan menjadi Google Sheets yang seperti tadi saya contohkan, itu sudah terhubung ke cloud, jadi saudara bisa menggunakan file tersebut baik untuk sendiri ataupun bersama pengguna lainnya secara bersamaan, seperti itu. Baik, mungkin seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas waktu Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang telah memperhatikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.